Oke, mantap ini ya. Wah, nasi campur gue tuh kelihatan. Hilang dia, ada sulap, bisa hilang. Itu masih ada juga tuh yang kelihatan di situ tuh apa tuh. Ois, selamat datang. Ya, ada yang bilang langsung pindah tempat ini, kagak, ini pindah ruangan anjing. Tadi di kantor gua, bukan di kantor, misalnya di ruangan gua di kantor, ini ruang meeting. Kenapa mereka set baru langsung kantor baru, bro? Kayak karena suasana baru bro. Suasana baru, oke. Jadi kali ini kita bakal banyak ya bahas tentang keuangan teman-teman. Jadi bakal ada beberapa yang kemarin kita udah kasih formnya bro di Discord. Kita mau kasih mereka buat bisa tanya ke kita ya, nanti kita bakal jawabin sesuai dengan kita. Karena ini dari Bro Kalimasada nih ya, dia bilang bahwa dilarang bahas finansial kalau hidupnya masih sial ya. Jadi kali ini kita mau bahas-bahas dikit bro tentang keuangan, tentang cara ngatur duit. Karena banyak temen ini yang kayaknya hilang arah bro. Mereka nggak tahu cara ngatur duit ya. Mereka nggak ngerti. Dan mungkin kita kasih sedikit gambaran ya kenapa kita mulai ini semua ya, dan kenapa kita mengedukasi di dunia keuangan. Karena menurut kita orang paling kaya di dunia paling banyak tuh di dunia keuangan teman-teman. Banyak yang kira di dunia manufacturing, dunia teknologi, tapi salah ya. Di dunia keuangan. Dan itu dunia yang kita geluti mungkin sekitar hampir 1 dekade. Dan ini yang kita pengen sharing ya ke kalian semua. Teman-teman harus paham ya di sini ya. Jadi ini kan kita punya waktu itu seminggu sekali bro. Jadi kita akan manfaatin semaksimal mungkin dalam sekali seminggu kita ini untuk teman-teman bisa tanya. Jadi kalau kalian dapat sini, nanti gue bakal minta operator di belakang buat ini bro kasih waktu. Jadi kalau kalian bisa chat, itu kalian bisa chat nextnya tuh 5 menit lagi. Jadi jangan kayak ngomong kayak hadir gitu loh. Es teh jumbo gitu. Lu coba tanya sesuatu ya yang bermanfaat, yang bisa mengubah hidup lu, karena sayang ya lu pakai waktu dan cuma untuk hal-hal yang nggak jelas. Nah kita mungkin mulai dari gimana sih bro cara sebenarnya orang itu fundamental yang ngatur uang tuh gimana biar mereka bisa melek nih. Step satunya apa sih kalau dalam mengatur uang itu? Nah sebenarnya ada data yang menarik dari riset OJK bro. Iya. Disebutkan bahwa 51% warga di Indonesia, ini risetnya tahun 2022 ya. Iya. 51% warga Indonesia itu tidak memahami literasi keuangan. Artinya ada suatu fundamental yang kita ngomong ya sedikit bermasalah dengan masyarakat kita. Ya. Bahwa orang ini punya ini ya keinginan untuk kaya. Jadi tapi mereka ini nggak punya ya literasi keuangan yang oke. Jadi itu ya yang menjadikan dasar dan juga akar masalah. Maka itu ya kita hadir ke teman-teman semua sebagai media dan juga platform dan juga sosok yang mengajarkan mengenai literasi keuangan di Indonesia. Iya. Jadi teman-teman kita di sini pengen ngajarin kalian, banyak yang bilang oh ini cuma sekedar buat investasi atau cara cepat kaya. Kita paling nggak suka ya dibilang kita itu ngajarin untuk kalian cepat kaya ya. Nggak ada yang pernah bilang ke kalian bahwa kalian tuh bisa lakuin apa yang kita lakuin. Cuman kalian kalau dengerin kita, gue yakin ya sedikit demi sedikit hidup lo itu pasti berubah. Kita kayaknya bakal mau mulai ya bro ya, mungkin pertanyaan-pertanyaan dari kalian tapi yang langsung bro. Benar. Karena kemarin form kita bikin, jadi coba mungkin sambil operator kita coba telepon ya. Ya. Salah satu orang ya. Kita bikin show seperti ini dan juga interaktif phone call ya. Ya. Ini supaya kita bisa memberikan teman-teman suatu petunjuk dari contoh yang nyata. Betul. Karena pasti dari salah satu teman-teman yang kita telepon ini, saya rasa relate juga dengan teman-teman di sini. Ya. Jadi ya nggak ada salahnya ya kita saling belajar dan kita dengar opini dari teman-teman yang lain. Karena ya masalah di keuangan tuh menurut saya juga itu aja sebenarnya. Iya.
Jadi kita ambil nunggu ya. Yes. Bakal berapa lama? Ya, boleh. Langsung telepon. Seru nih. Jadi kita bisa ngomong sama kalian langsung untuk dapetin. Semoga kedengeran ya langsung ya. Halo? Halo, halo? Ini kedengeran nggak? Ya, kedengeran. Iya, jelas ya. Suaranya nih kurang jelas nih kayaknya nih. Yang dari coba di loudspeaker deh. Oke, udah jelas belum sinyalnya? Wah, ini masih sulit nih kayaknya buat apa orang-orang yang lain dengar. Ini kalian kedengeran nggak nih suaranya dia? Coba kita tanya dulu ya. Halo, tes. Oke, udah, mantap. Oke. Oke, sebelumnya terima kasih bro. Ya kurang kenceng juga sih masih. Ini sinyalnya bentar. Unstable connection ini. Dari sininya kayaknya. Itu dia. Sebentar teman-teman ya. Kalau kita baru coba. Baru telepon kita mau pakai handphone ya. Kayaknya sinyal kurang mantap. Itu bisa pakai data nggak? Ya. Udah? Enggak tadi. Iya. Oke. Halo, namanya siapa? Perkenalkan coba namanya siapa? Halo, perkenalkan nama saya Najib, umur saya 24 tahun. Iya. Saat ini saya kerja di Jepang di sektor pertanian. Oke. Saya masih bujang. Mungkin saya bisa dibilang sandwich generation ya. Sandwich generation seperti Ya. banyak anak muda lainnya. Saya memiliki tanggungan ibu dan bapak saya yang butuh dibiayai di Indonesia. Dan ya, gaji saya sebulan mungkin bisa diinvestasikan kurang lebih 10 sampai 15. Gajinya berapa, Najib? Pertanian bidangnya di bidang apa? Di bidang pabrik jamur. Pabrik jamur. Oke. Posisinya sebagai? Sebagai staff, ya sebagai yang manen gitu, kadang ngepak-ngepakin jamur. Oke. Gaji bulanannya berapa? Income bulanannya? Kalau kotor bisa 25 sampai 30, cuman banyak potongan ya kalau di Jepang ini, jadi mungkin bersih di 15. Oke. Bersih. Sampai 8. Oke. Bersih kalau 15 gimana cara kamu investasi berapa tadi? 15. Berarti semuanya itu kamu nggak ada biaya hidup atau gimana? Kadang 20 sih bersih, kadang 15 sampai 20. Oke, berarti kamu pengeluaran bulanannya berapa? Kalau pengeluaran bulanan untuk makan, Ya. itu untuk utilitas ya mungkin bisa 7 juta. Di bersih itu udah dipotong sama utilitas sebenarnya. Jadi pengeluaran mungkin untuk makan aja 3 juta dari 15 sampai 20 juta tadi itu. Oke, jadi yang bisa diinvestasikan 15 juta, pendapatan kayaknya 15 sampai 20. Betul. Oke, jadi gini gua gini ya, gua gambarin pendapatan lu 20 lah ya. Pendapatan 20, 5 juta itu buat makan dan biaya hidup di Jepang. 15 itu dipakai untuk investasi sekarang. Untuk awal, karena saya baru ya di Jepang ini baru 3 bulan. Jadi Ya. gaji pertama saya itu 90% saya tembak langsung di Bitcoin waktu itu kan. Cuman saya DCA ya setiap bulan. Oke. Jadi, Oke. Kamu udah punya tabungan di bank belum? untuk saat ini tabungan belum, mungkin uang pegangan aja sih. Oke. Jadi ini ada suatu konsep sebenarnya ya. Jadi Yes. bro, yang kita sebenarnya ini konsep yang pernah gue bikin sekitar 5 tahun lalu, namanya tangga ternak uang. Jadi mungkin gue akan refresh dulu sedikit ya konsep di sini. Pertama adalah saran gue, lu punya at least 10 juta nggak di bank? Rupiah ya, gue ngomong bukan Jepang ya. Rupiah nggak ada bro. Sama sekali nggak ada 10 juta. Damn. Paling nggak ada. Nah ini tangga pertamanya udah ngawur nih ya. Jadi ini teman-teman makanya kita mau benahin nih awal-awal. Dan kamu sandwich generation sekarang. Betul. Kamu dengan kerja di Jepang ini, kamu harus nanti menghidupi kedua orang tua kamu yang ada di Indonesia, betul? Betul. Mereka butuh berapa biayanya per bulan untuk kamu kirim? Saya kirim biasanya 5 sampai 7, kemarin 7 terakhir. Nah itu gimana tuh? Jadi 5 sampai 7 tuh dari mana tuh duitnya? Karena kata kamu pendapatan kamu 20, bisa invest 15. Mungkin ada sedikit revisi ya. Iya, nah coba yang benar.